Oke, jadi terakhir kita membahas ini ya, vektor satuan sudah. Coba saya review sedikit lah. Jadi vektor itu bisa kita gambarkan dengan anak panah gitu ya. Dan arah ini punya peranan penting. Biasa dinotasikan vektor itu dengan huruf kecil tebal gitu ya. Tapi susah kalau tebal, kalau bukan di komputer, boleh juga dengan huruf kemudian tanda panah seperti itu di atasnya. Panahnya bebas bentuknya, tapi jangan ke kiri. Anak panahnya menuju ke kanan. Selain itu, vektor juga bisa kita nyatakan sebagai ini, secara aljabar, seperti koordinat. Misalkan 2, 3. Kalau di ruang misalkan ada 3 komponen. Minus 1 gitu ya. Nah, membedakannya dengan titik, itu seperti ini. Kalau titik, ya koordinatnya 2, 3, minus 1 pakai kurung bulat. Mau pakai sama dengan boleh P-nya juga ya. Ditulis P sama dengan itu juga boleh. Tapi titik biasanya gitu. Jadi membedakannya apa? Yaitu kalau vektor, kalau titik ini titik gitu. Kalau vektor adalah anak panah gitu ya. Nah, vektor juga tidak bergantung kepada apa, boleh digeser-geser. Kalau saya punya sebuah vektor gitu ini, pangkalnya A, ujungnya B, katakan koordinatnya A1, A2, A3, yang B ini titik ya, A dan B-nya titik. B1, B2, B3, jadi vektor yang pangkalnya di A, ujungnya di B, maka vektor dari A ke B boleh ditulis gini atau dinamakan vektor U juga boleh, gitu ya, U gitu. Tak lain adalah koordinatnya dikurangi, B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Min A3 gitu ya. Oke. Jumlah perkalian skalar dan lain-lain udah dibahas. Kemudian ada vektor satuan. Kalau ini saya punya vektor K gitu ya. Maka vektor satuan dari K itu adalah vektor yang sejajar dengan K. Saya sebut U. Tapi panjangnya 1. Dan cara memperolehnya tinggal vektor K dibagi panjang vektor K. Panjang vektor ditulis kayak harga mutlak ya. Gitu. Oke, kalau K-nya itu ternyata vektor A, B, C itu, maka panjangnya adalah panjang dari vektor K, ini skalar panjangnya itu ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, itu vektor satuan, nanti akan banyak kita pakai. Nah, saya lanjut dulu ke beberapa rumusnya. Bapak mau tanya. Ya. Yang tadi vektor satuan tuh kan berarti rumusnya K per panjang K ya, Pak? Ya. Nah, kalau ada 3 kayak gitu, berarti jawabannya bakal ada 3 ya, Pak? Iya, betul. Kalau ada 3 komponen, 3 komponen. Kalau K-nya cuma 2 komponen, misalkan A, B, ya nanti hasil vektor satuannya 2 komponen. Panjangnya juga akar A kuadrat tambah B kuadrat saja. Ya, jadi yang 3 komponen gini sama aja dengan yang 2 komponen, hanya kalau 2 komponen hilangkan aja yang ketiganya. Oke, itu mungkin yang dimaksud. Kemudian menjumlahkan 2 vektor. Kalau saya ini punya vektor, jangan merah lagi. Nanti ada vektor A, ini ada vektor B. Maka untuk menjumlahkan A kali B, ini saya akan pakai yang ya ada 2 macam. Saya akan pakai yang salah satunya ini, yaitu kalau A ditambah B
saya letakkan pangkal B di ujung A. Harus sejajar sama panjang dengan B semula ya. Ya, itu anggap sejajar lah. Ya, B-nya. Maka ini vektor A tambah B. Gitu ya, mengingatnya ini, coba saya ganti warna karena atau pakai mouse ya. Ini tambah ini sama dengan ini, gitu ya. Coba kalau gini gimana? Ada vektor gini. A, ini B, yang ini C coba dinyatakan sebagai A dalam A dan B. C itu vektornya berapa? Nyatakan C dalam A dan B. Nah, kita lihatnya gini. Ini A, ini B, A tambah B mana? Berarti dari awal ke akhir ya. Ini A tambah B. Tambah B. Gitu ya. Ingat ini awalnya di sini yang A, kemudian disambung yang B, maka dari pangkal A ke ujung B itu sama dengan A tambah B. Nah, kalau yang ini arahnya ke sana, berarti berlawanan dengan A tambah B. Berarti yang C ini adalah minus dari A, minus dari A tambah B ya. Gitu. Bisa ya? Jadi melihat vektornya gitu. Coba ada lagi kalau gini, ini gini, ini gini. Katakan nih A, ini B. Yang bawah apa tuh? Vektor apa ini yang bawah? Kita lihat ya. Coba mana yang 2 kali. Kita lihat kalau dari sini ke sini ditambah A itu sama dengan B ya. Ini katakan vektor C. Kalau C ditambah A sama dengan vektor B. Berarti yang C itu adalah B kurangi A gitu ya. Jadi ini saya hapus lagi B kurangi A. Itu melihatnya. Yang perlu diingat yang pola ini. Jadi kalau pangkalnya sini A kemudian disambung B, ya ujungnya A tambah B. Kalau arahnya dibolak-balik kayak ini, ya kalian cocokkan dulu ke diagram ini. Oke. Nah, kita sekarang lanjut. Ini. Misalkan U, V, dan W adalah vektor baik 2 komponen atau 3 komponen sama aja sifatnya. C dan D skalar bilangan biasa. Jadi U, V, W boleh dinyatakan dalam secara geometri ataupun dengan bantuan koordinat ya, sama aja. Maka punya sifat ini. Dia komutatif, U tambah V sama V tambah U. Jadi ditukar-tukar posisinya sama. Kemudian kalau 3 namanya distributif. Ya. Oke, distributif. Distributif itu sifatnya kalau ada 3 yang mau dioperasikan, tapi operasinya sama, tambah semua. Oke. Sebentar dulu. Saya keliru asosiatif sama distributif ya. Ini distributif ya, betul ya? Atau asosiatif? Asosiatif, Pak. Asosiatif ya? Sorry. Asosiatif. Kalau distributif ini kayak gini, ada 3, mau dioperasikan, ada operasinya beda. Yang ini tambah, yang ini kali gitu ya. Asosiatif, asosiatif. U tambah 0, vektor 0 tetap U ditambah minus U hasilnya vektor 0. Nggak diapal juga, ingat sendiri kan ya. Nggak usah diapalin, ini ada 8 sifat gitu, nggak usah. Nanti ketemu soal ada vektor A ditambah 0. Saya pasti juga apal 0. Kemudian C kali U tambah A. C kali U tambah V, sifatnya seperti ini. Ini distributif ya. Ini juga distributif.
Oke. Kalian dengan skalar seperti ini. Bilangan 1 kali U sama dengan U sendiri. Oke. Kita lihat contoh sederhana ini. Coba. Diketahui AB 2/3 AC. Ini kalau ini segmen garis ya. Nggak ada panahnya di atas ya, maksudnya segmen garis. AB itu 2/3 dari AC. Nyatakan vektor M ini dalam U dan V. Jadi ini diketahui vektor U dan vektor V. Nah, bagaimana menyatakan vektor M dalam U dan V? Ya, jalannya macam-macam ya. Saya bisa aja hitung dulu vektor AB. Kemudian U ditambah AB sama dengan M ya. Kan pangkalnya di sini lewat U dulu, kemudian lewat AB. Nah, ini berarti U tambah AB sama dengan M. Mendapatkan AB-nya gimana? Dia 2/3 AC. Cari dulu AC-nya. Oke lah. Salah satu cara, coba kita lihat, ikuti yang ini ya. Oke. M, sama dengan yang barusan saya pikirkan. U ditambah AB. Udah dinyatakan dalam U, tinggal AB-nya dinyatakan U dan V. Nah, U 2/3 vektor AC. Oke. U 2/3 AC itu sama dengan, kita lihat gini. U ditambah AC sama dengan V ya. Diagramnya kan gitu. Ini pangkalnya di sini lewat A titik ini dulu, A dulu, baru ke titik C. Berarti ini tambah ini sama dengan ini. Dengan demikian AC adalah V dikurangi U. Nah, udah tinggal disederhanakan. Ini udah dinyatakan dalam V dan U kan. Begitu maksudnya. Oke. Yang ini mah di fisika mungkin udah mahir ya. Coba kita lihat sebuah nanti soalnya keluar lagi dah. Nah, sebuah benda digantung seperti pada gambar. Tentukan besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2. Tegangan ini berapa gitu ya. Kan ini ada gaya ke bawah saja. Gaya ke bawah saja. Berarti harus ditahan sama ini supaya diam, timbang titiknya. Oke, dengan sudut-sudut seperti itu. Nah, untuk menghitung gaya tegangan T1, T2, kita pisahkan gaya-gaya yang arahnya horizontal dengan vertikal. Semua resultannya harus 0 ya. Jadi, saya pisahkan ini, diuraikan T2 menjadi vektor P dan vektor Q. Yang ini saya pisahkan menjadi vektor U dan V. Nah, karena sudutnya diketahui, maka kita bisa ngitung. Ini sudut alfa sama dengan berapa? Oh, ini kita tarik ke atas kan tegak lurus, ini berarti alfanya 45 derajat. Betanya berarti 30 derajat ya. Nah, kita uraikan resultan pada arah vertikal dan horizontal. Oke. Panjang U ditambah panjang P, mana ini? Kok panjang U? Oh, ini ya, yang vertikal dulu. Ke bawah 200 Newton, maka yang ke atas juga harus 200 Newton. Gitu ya. Tinggal ngitung apa? Besarnya aja. Bukan panjangnya, besarnya vektor. Dan kedua, vektor V harus sama dengan vektor Q. Ya, ini saya ngegambarnya nggak proporsional gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita pakai aja ini. U itu apa? Panjang U sama dengan T2 cos sudut beta. Cos sudut alfa. T1, sorry. T1 cos sudut alfa. Itu yang U. Yang P itu T2 cos sudut beta. Harus 200.
Yang vertikal kita hitung juga didapat seperti ini. Tinggal dihitung aja dari dua persamaan ini. Karena alfa betanya udah tahu. Oke. Ya, ini dua persamaan dengan dua bilangan gak diketahui. Didapat besarnya T1 sekian, T2 sekian. Ya. Nah, ini yang diminta besar gayanya. Besar gayanya ya ini. Besar gaya tegangan. Oke, itu saja. Cukup mudah. Lanjut ke hasil kali titik antara dua vektor. Kalau kita lihat di sini hanya hasil kali antara skalar dengan vektor saja ya, atau jumlah kurang antar vektor. Vektor dengan vektor hasil kalinya bagaimana? Nah, di vektor itu hasil kali ada dua macam, hasil kali titik dan hasil kali ya udah hasil kali titik aja dulu. Ya. Nah, kalau di antara dua vektor U dan V tentunya harus sama jumlah komponennya. Kalau U 3 komponen, ya V harus 3 komponen. Nah, hasil kali titik itu didefinisikan seperti ini. Kalau 2 komponen, U-nya ini, V-nya ini, hasil kali titik tinggal tiap komponen dikalikan sesuai posisinya. Jadi hasilnya ingat bilangan ya, bukan vektor. Vektor hasil kali dalam dengan vektor hasilnya bilangan. Nanti ada hasil kali silang tapi nggak masuk bahan di sini. Jadi kita hanya sampai hasil kali titik. Kalau 3 komponen ya sama aja, ini tinggal seperti ini. Ingat hasilnya skalar bukan vektor. Oh ya, selain hasil kali titik, nama lain itu hasil kali dalam. Kenapa? Karena istilah di buku-bukunya juga ada dot product, itu diterjemahkan hasil kali titik. Ada yang menamakannya inner product. Inner product jadi hasil kali silang gitu ya. Hasil kali dalam, sorry. Jadi ini judulnya hasil kali titik atau dalam gitu, di sini saya tulis. Ini keduluan, suka kecepatan, hasilnya skalar. Nah, yang penting sifat-sifatnya sekarang. Ada banyak, nggak usah dihafal satu-satu, nanti ngerjain tugas saja. Hasil kali titik itu bersifat komutatif, dibolak-balik hasilnya sama. Kalau yang satu lagi hasil kali silang nggak komutatif ya. Kemudian asosiatif, bukan, ini distributif ya. Beda notasi. Kalau distributif tuh ini ada tambah, ini ada kali. Kalau semuanya tambah itu asosiatif, gitu ya. Kalau ada beda operasi itu distributif. Konstanta kali UV sama dengan konstanta U kali V, boleh juga konstantanya dibawa ke belakang dulu. Jadi kalau ada konstanta bisa pindah-pindah kemana aja. 0U sama 0 ini. Semua ini ada buktinya ya, buktinya gampang. Tinggal ambil aja vektor misalnya ini dan ini, kita hitung ruas kiri, hitung ruas kanan, hasilnya sama. Nah, panjang U kali U sama dengan panjang U kuadrat. Coba yang ini mau saya perlihatkan, karena nggak langsung kerasa di dalam hati. Mana ini? Membuktikannya gimana? Ya kita ambil, misal U-nya sama dengan, mau yang 3 komponen boleh, apa aja ini, mau U1, U2, U3 boleh, mau A, B, C boleh, aja ya komponennya itu. Kita hitung, U kali U. U, ini dotnya harus kelihatan ya. Kali U, jadi jangan nulis gini. Itu masih UU. Gitu ya. Nah, kita lihat A, B, C, saya pakai kurung siku karena ini vektor. A, B, C, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sesuai definisi hasil kali titik. Sedangkan panjang U kita ketahui adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat
tambah C kuadrat. Ya, panjang U pangkat 2. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, sama ya. Oke. Lanjut lagi. Panjang U kali panjang V sama dengan vektor U kali vektor V sama dengan panjangnya dikalikan kali cos sudut theta. Pembuktiannya pakai rumus cosinus di segitiga lah, bisa tuh ya, yang SMA. Ini yang penting, Ya, semua penting, cuma yang ini mungkin udah langsung kerasa. Yang ini banyak dipakai nanti. Jangan dilupakan. Panjang lagi. Vektor U kali vektor V sama dengan panjangnya dikalikan kali kosinus sudut. Dengan theta adalah sudut antara U dan V, dihitungnya paling besar 180 derajat ya. Jadi kalau seperti ini, misalkan U-nya ini, V-nya ini, sudutnya jangan yang ini gitu ya. Hitungnya sudutnya yang paling besar 180 derajat. Boleh lebih dari 90 derajat kayak ini. Tapi paling besar 180 derajat. Kalau lebih besar lagi, diambil yang sebelahnya. Kemudian dari rumus ini kita lihat kalau theta-nya 90 derajat, berarti U dan V saling tegak lurus gitu. U-nya ini, misal V-nya ini U-nya. Theta-nya 90 derajat, kalau theta-nya 90 derajat, ini 0. Jadi kalau U dan V saling tegak lurus, hasil kali titiknya 0. Ya, nanti kita lihat kalau ketemu soal ini. Dipakai nanti membentuk persamaan bidang dan ya banyak lain-lain. Oke, kita lihat. Kalau vektor ini teorinya mudah. Nanti hati-hati, soal-soalnya susah. Perlu ide. Nanti di tutorial kelihatan soal-soalnya. Agak susah. Enggak sesusah. Ya lumayan lah pokoknya. Tentukan nilai B supaya ini. Saya crop dulu ini. Saya crop langsung 2 soal gitu supaya Oke. Yang pertama dulu kita bahas. Kenapa nggak nurut? Oke. Tentukan B supaya U dan V saling tegak lurus. Ya dikalikan aja tadi. U tegak lurus V. Hanya jika tadi U kali V sama dengan 0. Nah, saya kalikan aja. U-nya 86. Ingat pakai kurung siku karena vektor 3, B. Jadi jangan pakai kurung biasa ya. Jangan pakai kurung bulat. 24 ini 8 kali 3 tambah 6B harus 0. Di sini B-nya diperoleh ya, mudah. Tentukan sudut ini. Kita pakai rumus lagi ini. U dot V yang B ini ya, yang A yang B sama dengan panjang U kali panjang V. Kalau ini mau pakai titik boleh, enggak juga boleh. Ini perkalian biasa itu ya antara dua bilangan. Kosinus theta. Theta sudut antara U dan V. Oke. Ini menjadi ruas kirinya saya hitung. Mana soalnya tadi? 2 kali 5 tambah 2 kali ini. 2 kali 5, 10. 2 kali min 3, min 6. Min 1 kali 2, min 2. Panjang U, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Panjang V, 5 kuadrat
ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat kali cos theta. Jadi cos theta-nya apa ini akar berapa? 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Salah. Yang kiri dulu. 10 min 6 min 2 jadi 2 per ini akar 9 dikali akar 25 tambah 9 34 ya, tambah 4 38 kalau nggak salah ngitung. Ya ini nggak bulat. Akar 9 kali 38, tetanya harus dicari pakai kalkulator ya. Yaitu arcus cos, ya itu 2 per akar 9 kali 38. Atau cos min 1. Oke, berikutnya yang ketiga. Saya ambil dulu soalnya. Oke. Mana? Ini. Udah bisa belum? Coba, siapa yang belum bisa ini? Pengen pakai vektor, jangan pakai rumus cosinus yang di SMA. Udah bisa? Saya lewat. Samuel. Udah bisa belum? Samuel. Mana Samuel? Pak. Ya? Hadir, Pak. Ini bisa nggak kamu ngerjain? Harus sambil menyimak, nggak cuma hadir. Hah? Nggak yakin? Kalau nggak yakin. Kayaknya masih suka bingung, Pak. Nah, supaya nggak bingung, saya bahas. A, ini kan anggap aja titiknya di sini lah. Ini kan ilustrasi 4,3. Ada titik B 1,-1. Ada titik C 6,-4. Dengan memakai konsep vektor, tentu kan besar sudut ABC. Berarti ini ya, set. Nggak lurus. Itu ya, sudut ini ya. Theta itu. Sudut ABC adalah sudut theta atau sebut sudut theta. Pakai rumus cosinus. Mintanya pakai konsep vektor. Nah, kita bikin vektor. Gimana vektornya? Ya, bikinnya vektor ini dan atau saya warnai ya. Bentar. Vektor yang ini saya bikin, dan satu lagi vektor yang hijau. Letak lain adalah sudut antara vektor yang ungu dengan yang hijau. Jadi saya bentuk vektor BA. A itu sama dengan koordinat A dikurangi koordinat B. Jadi kurung siku ya, 4 kurangi 1 jadi 3. Kemudian komponen keduanya, komponen A kurangi B, 3 dikurangi min 1 jadi 4. BA. BC berarti koordinat C dikurangi B. Sebentar ya, ada yang mau ngirim sesuatu. Saya pause sebentar ya. Oke, nah BC sama dengan koordinat C dikurangi B. 6 kurangi 1, 5. Kemudian min 4 dikurangi min 1 jadi 5 juga ya. Min 5 ya. Oke, kalau nggak salah ngitung. Dengan demikian, ya. Min 3. Hah? Oh iya, min
min 3 ya, jadi plus yang itunya. Oke, jadi kita pakai rumus cosinus tadi. Vektor AB, vektor BA dikalikan vektor BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali cos theta. Nah, cos theta-nya bisa dihitung hingga mengalihkan BA kali BC dibagi panjang BA kali panjang BC. Cara ngitungnya kayak tadi ya. Hasil kali titik tinggal 3 kali 5 ditambah 4 kali min 3. Sekian, ini panjang masing-masingnya dihitung dikalikan. Cos theta-nya dapat, theta-nya dihitung. Cos min 1 atau arcus cos. Pakai kalkulator. Oke. Nanti soal yang pada susahnya di tutorial aja. Nah, sekarang saya akan membentuk persamaan bidang di ruang ya. Persamaan bidang di ruang. Nggak susah ini, asal vektornya bisa membayangkan. Oke, perhatikan ini. Kemarin udah koordinat ruang ya. Kita pakai yang standar, X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Tuh, ini saya bikin 2011. Bukunya masih berbeda, tapi materinya sama. Yang sekarang lebih banyak aplikasinya aja. Nah, syaratnya membentuk persamaan bidang itu kita harus mengetahui satu titik yang dilalui bidang, harus diketahui ini titik tertentu. Jadi kalau membentuk persamaan bidang, selalu arahnya mana titik yang dilalui bidang, itu harus dapat dulu satu titik tertentu. Dan yang kedua adalah vektor normal bidang. Apa itu vektor normal? Yaitu vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Ya. Akibatnya apa kalau vektor normal? Saya lihatkan dulu di sini. Kalau ini ada sebuah bidang, gitu ya, bidang. Kalau vektor normal ini tegak lurus terhadap bidang, maka kalau saya bikin vektor apapun di bidang, ini saya bikin vektor ini terletak pada bidang yang hijau, dia tegak lurus N. Vektor ini tegak lurus N. Vektor ini tegak lurus N, asal yang hijau itu semua di bidang. Vektor ini tegak lurus N. Vektor ini kelihatannya segaris, padahal di bidang, karena ini efek ini aja, visualnya aja. Ini yang hijau di bidang, yang N tegak lurus terhadap bidang. Maka vektor ini kali saling tegak lurus ya. Mungkin agak gampang kalau bidangnya saya gambar mendatar gitu. Ini vektor normalnya. Nah, maka setiap vektor ini di sini semua yang manapun di bidang asal ada segmen garis dibikin vektor gitu. Semua tegak lurus terhadap vektor normal ini. Jadi normal itu vektor yang tegak lurus bidang. Nah, kalau kita punya titik yang dilalui bidang dan vektor normalnya, maka persamaan bidang bisa ditentukan dengan mudah. Ini vektor normal, pangkalnya nggak harus di titik P ya, nggak harus. Pangkalnya di sini juga nggak apa-apa. Vektor ini, kalau saya N ini saya geser ke sini, ya sama aja kan, vektor tuh kalau digeser, asal arah dan panjangnya sama, yaitu vektor yang sama gitu ya. Kenapa ini yang ini digambar di titik P-nya untuk memudahkan hitungan aja. Oke. Nah, caranya gini. Mencari persamaan bidang. Nah, persamaan bidang tuh mirip persamaan garis. Kalau di persamaan garis kan AX tambah BY sama dengan C. Kalau persamaan bidang nanti bentuknya sesuatu kali X, itunya konstanta, tambah sesuatu kali Y, komponennya 3, tambah
sesuatu, ini jangan C lah, tambah C kali Z itu sama dengan D, ada tambahan satu komponen. Ini persamaan bidang nanti ya. Coba kita sekarang mau merumuskan. Nanti persamaannya muncul sendiri. Coba. Caranya, tekniknya ini udah tekniknya ya. Ambil titik sembarang pada bidang. Jangan tertentu, ini jangan angka. Yang angka itu hanya titik yang dilalui, satu titik, dan vektor normal ini udah harus berupa angka. Ambil titik sembarang, bentuk vektor PQ. Bentuk vektor PQ, maka PQ tegak lurus N, betul? Kan N tadi vektor normal, PQ pada bidang. Berarti PQ tegak lurus N. Jelas gitu ya. Nah, karena PQ tegak lurus N, saya kalikan. Saya bentuk vektor PQ-nya. PQ adalah Q kurangi P. Jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0 ya. Titik Q kurangi titik P gitu di masing-masing komponen. Oh, ini saya agak melompat. Sebentar, saya ulangi. Jadi N tegak lurus PQ. Kalau tegak lurus dilakukan operasi hasil kali titik, hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena tadi kan N kali PQ sama dengan panjang N kali panjang PQ kali cos sudut antaranya. Sudut antaranya 90 derajat, cosnya 0. N tadi vektor normal diberikan ABC. PQ itu apa? Koordinat Q kurangi P. Ya. Kalikan ini. A kali X min X0 tambah B kali ini salah ya. Y min Y0 gitu. Kali C kali Z min Z0. Ini ada salah sebentar. Saya mau ngambil bolpen merah dari sini. Supaya nggak tiap tahun terulang. Saya kasih tanda di sini ya. Ada salah. Nah, ini salah ya. Nah, harusnya Y min Y0. Oke, kali Z, C kali Z min Z0 harus 0. Nah, ini adalah persamaan bidang. Jangan bingung, ini kan bisa kita bentuk ini. Saya bisa aja bentuknya menjadi AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan yang lainnya. Ini A, B, C tadi vektor normal, udah ada angkanya. X0, Y0, Z0, titik yang dilalui bidang, udah ada angkanya. Nah, jadi A kali X0 udah ada angkanya, saya pindah ke belakang. B, Y0, C, Z0. Gitu ya. Jadi persamaannya AX tambah BY tambah CZ sama dengan sebuah bilangan. Atau bentuk gini. Tuh, keluar sendiri persamaan bidangnya. Ingat langkahnya. Langkahnya selalu cari titik yang dilalui bidang, cari vektor normalnya, ambil titik sebarang di bidang, sebut X, Y, Z. Maka kalikan PQ kali normal, nongol sendiri persamaannya. Itu ya langkahnya. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Kalau saya punya persamaan bidang seperti ini. Vektor normalnya mana? Ini mah dibalik. Punya persamaan bidang, vektor normalnya mana? Ayo dengan cepat. 2,3,4. Gitu ya. Normalnya berarti 2,3,4. Gitu. Tinggal ambil koefisiennya. Nggak peduli ininya. Belakangnya mau 10, mau 100, vektor normalnya sama aja.
Kemudian perlu diperhatikan, vektor normal itu nggak tunggal. Kelipatannya juga boleh ya, yang ini vektor normal. Kalau kayak di gambar ini, N vektor normal. Kalau saya ambil yang ini gimana? 2 kali N. Juga tegak lurus, vektor normal juga. Nembus ke dalam, juga vektor normal. Vektor normal nggak harus semacam ya. Oke. Nah, kita lihat soal-soalnya. Oh, ini udah jadi tadi terjawab. Ternyata ada di soal yang ini udah nggak perlu ditanyakan. Di soal nomor 1 sudah muncul sendirinya. Hapus dulu. Push. Meong. Nah, udah. Tentukan vektor normal bidang ini yaitu 2, 3, 6 ya. Misalkan P dan Q ini. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P tegak lurus terhadap vektor PQ. Saya akan jalankan. Saya akan ilustrasikan supaya jelas. Ini mengulang teori yang di atas nih ya. Mengulang. Oke. Kita nggak usah gambar persis. Misalkan aja P-nya ini. Ini P. Kemudian ini ada titik Q. Nah, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P tegak lurus vektor PQ. Jadi vektor normalnya PQ ini. Ya. Ini normalnya. M-nya sama dengan vektor PQ. Bisa kita hitung. Ya, hitung dulu lah. Berapa? Q kurangi P. 3, 4 kurang 2, 2. Min 2 dikurangi 3, min 5. Itu ya, kalau nggak salah ngitung. Bidangnya sih mana? Bidangnya? Ya, mungkin di sini gitu ya, bidangnya. Pokoknya itu tegak lurus PQ. Nah, gimana membentuk persamaan bidangnya? Ingat, tekniknya hanya satu. Ambil titik sembarang di sini. Apa titiknya? R misalkan ya. Jadi, misal R titik sebarang. Bukan sembarang, ada sebarang. Bukan sembarang. Titik sebarang pada bidang. Kita sebut R-nya kasih koordinat, tapi umum. X, Y, Z. Nah, dari sini maka saya punya hubungan vektor normal kali vektor PR. Ya. Vektor PR ini pada bidang harus 0. Normalnya tadi 3,2, min 5. PR itu R kurangi P. P-nya udah diketahui 1, 2, 3. Jadi kali berapa? X min 1, Y min 2, Z min 3. 0. Udah nongol sendiri persamaan bidangnya. 3X min 1 ditambah 2 kali Y min 2 dikurang 5 kali Z min 3 sama dengan 0. Udah jadi. Sampai situ juga cukup, mau dibikin gini juga boleh. Min 5Z sama dengan itu 3 tambah 4 min 15. Ya. Oke, dengan mudah sekali persamaan bidang. Lagi. Tentukan sudut antara bidang ini dengan bidang ini. Saya kepaksa pakai jawaban nih karena menggambar sudut antara bidangnya itu saya nanti belepotan. Sudut antara bidang. Oke, coba ilustrasinya. Ada bidang yang pink, ada bidang yang biru muda. Apa yang dimaksud sudut antara bidang ini? Sudut ini. Ngitungnya jangan dari persamaan bidang, tapi ditarik vektor normalnya sama kita. Ini. Yang biru
tarik tegak lurus biru itu vektor normalnya N1. Yang merah saya tarik tegak lurus terhadap bidang merah itu N2. Maka sudut yang ini antara dua bidang itu tak lain adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Ya, jadi sudut antara dua bidang sama aja dengan menghitung sudut antara kedua vektor normalnya. Nah, yang ini vektor normalnya udah tahu masing-masing. Yang ini 3 min 47, ini. Pakai rumus kosinus sudut antara ini. N1 kali N2 sama dengan panjang N1 kali panjang N2 kali kosinus antaranya. Ya. N1 kali N2 sama dengan panjang masing-masing dikalikan kali cos theta. Cos theta-nya didapat, theta-nya bisa dihitung. Harus pakai kalkulator, angkanya nggak bagus. Oke, begitu. Lanjut lagi. Bapak mau mastiin, Pak. Ya. Itu berarti emang udah selalu kayak gitu ya, Pak? Kalau sudut antara dua bidang itu sama aja kayak sudut antara kedua vektor normalnya. Udah Iya. pasti kayak gitu ya, Pak? Pasti. Kalau nggak percaya gambar pakai supaya apa? Kalau ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau itu gambar pakai GeoGebra atau Maple. Oh, Maple-nya belum saya upload ya. Lupa, nggak ada yang ngingetin. Nanti tolong diingatkan sore-sore. Kalau nggak diingatkan ya lupa lagi saya. Kalau perlu Maple, enak Maple. Beberapa hitungan pakai Maple gitu ya. Apanya? Kalkulatornya pakai Maple. Wah, enak sekali. Nanti integralnya bisa ngintip asal belajar cara makainya. Kalau ujiannya nanti udah on-site ya nggak bisa. Nanti close book. Oke. Selalu ya, jadi sudut antara dua bidang adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Soal yang manapun juga. Nah, vektor proyeksi. Saya akan tulis supaya paham. Kalau dibuka gini kalian set nanti itu ya. Nah, nanti saya buka belakangan. Saya akan tulis aja dulu. Dulu saya ambil tinta. Jangan yang merah. Terlalu galak. Tinta hijau, biru aja. Nah, gini. Diberikan dua vektor U dan V. Tujuannya sekarang mau menghitung vektor proyeksi U. Jadi U diproyeksikan ke V ini. Nah, sebutlah hasil proyeksinya vektor W gitu ya. Supaya mirip nama saya, Warsoma gitu ya. Nah. Oke. Berapa vektor W? Dinyatakan dalam U dan V. Itu yang mau kita rumuskan ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Misalkan sudut antara U dan V diketahui ya dari awal. U-nya misalkan 1, 2, 3, V-nya misalkan min 7, 5, 6 gitu ya. U dan V-nya diketahui. Sudut antara U dan V saya sebut theta. Bisa dihitung tentunya ya. Bisa dihitung pakai rumus kosinus. Pakai apa? Hasil kali titik. Nah, kemudian ada yang ikutan satu ya dari kelas lain. Enggak deh, pas 46, 47 dengan saya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Panjang dulu ya, panjang W. Ini mah kalau panjang kita tinggal pakai segmen garis saja. Kita lihat sama cos theta adalah W dibagi U ya, betul? W dibagi panjang W dibagi panjang U. Jadi W itu sama dengan panjang U kali cos theta ya. Cos theta-nya bisa dihitung. Atau panjang W saya hitung aja. Kalau ada langkah yang nggak dipahami, tanya ya. Cos theta-nya saya ngitungnya
dari U dan V, yaitu U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Itu rumus hasil kali titik kan ya. Ini nggak usah kelihatan, tapi kalau hasil kali titik harus kelihatan antar vektor. Nah, sekarang gini. Ini baru panjang W. Saya mau tahunya kan vektor W. Nah, sekarang saya tanya dulu yang lain. Kalau saya punya vektor ini, vektor U atau vektor A, ya. Kemudian ada vektor lain, vektor D. Nggak mau di sini lah. Yang di sini. Perlu warna-warni, saya pindah dulu. Lupakan dulu ini, biarkan dulu, simpan dulu. Sekarang saya mau jelaskan yang lain dulu untuk bisa maju. Kalau saya punya vektor ini, sorry. Ini vektornya yang ini, merah aja. Vektor A saya punya. Kemudian saya punya vektor lain yang warnanya coklat. Panjangnya 5 kali dari A. Jadi ini kalau ini sampai sini A, 2 kalinya, 3 kalinya, 4 kalinya kurang panjang, 5 kalinya. Itu ya. Itu yang ini saya namakan vektor P. Maka kalau vektor A diketahui, vektor P tak lain adalah 5 kali vektor A, betul? Ya. Vektor yang panjangnya 5 kalinya, arahnya sama. Nah, sekarang gini. Kalau saya punya vektor U, jangan U, vektor B itu ya. Vektor B, katakan koordinatnya 2 komponen aja ya, supaya gampang ngitung. Maka saya mau mencari vektor yang panjangnya 3, ini vektor C gitu ya. Diketahui vektor C panjangnya 3 dan sejajar dengan B. Gimana mendapatkan vektor C? Panjangnya 3, searah, bukan sejajar, searah ya. Kalau sejajar bisa berlawanan arah. Searah dengan vektor B. Bagaimana mendapatkan vektor C? Angka ini sih bisa berubah-ubah, tapi tertentu. Caranya begini. Caranya saya gambar ulang di sini ya, vektor B-nya. Vektor B. 3, vektor banyak sedikit akal-akalan, perlu ide. Saya hitung dulu vektor satuan dari B. Jadi saya hitung dulu U vektor satuan dari B. Caranya gimana? Ya B dibagi panjang B kan, vektor satuan tuh. Nah, vektor C searah dengan B panjangnya 3. Berarti C ini haruslah 3 kali U, betul? Maka vektor C yang panjangnya 3 itu, maka C tinggal dihitung dari 3 kali vektor U. Vektor U kan panjangnya 1. Vektor satuan. Ini panjangnya 1. 3 kali U ya panjangnya 3. Arahnya sama dengan U. Sama dengan B. B dan U itu arahnya. Jadi kesimpulannya, kalau saya punya sebuah vektor P, mau 2 komponen atau 3 komponen, kemudian ada vektor lain yang panjangnya, ini ada vektor C itu ya, vektor C panjangnya
5 itu dan searah dengan P, maka vektor C itu tak lain adalah 5 kali vektor satuan dari P. Ya. Ikuti apa penjelasan tadi. Vektor satuan dari P, ini vektor satuan dari P, saya gambar, tinggal dikali 5. Ini vektor satuan dari P kali 5, yaitu vektor C dengan panjang 5 searah dengan P. Oke, ini akan dipakai sama saya untuk menghitung vektor proyeksi. Jangan pusing dengan panjangnya ini. Pokoknya saya udah tahu panjangnya W. Maka vektor W sama dengan apa? Vektor W kan pasti searah dengan V. Wong namanya juga diproyeksikan ke V. U diproyeksikan ke V. Berarti sejajar V. Maka W panjangnya udah tahu sekian. Berapa vektor W-nya? Ya panjang W kali vektor satuan dari si V itu yang dijelaskan barusan. Kali vektor satuan dari V. Kelihatannya rumusnya panjang, sederhana. Jadi hitung panjangnya dulu kali vektor satuan dari si V. Nah, maka vektor proyeksinya adalah ini W, vektor proyeksinya saya masukkan ke sana. Panjangnya tadi U. Apa ini tadi? Ini U ya? Ya, U. U kali U. Nggak pakai ini. U kali V. V saya ada kupingnya. Panjang U kali panjang V gitu. Dikalikan ini V dibagi panjang V gitu kan. Nah, yang bisa kita coret, kita coret. V ini V bisa dicoret ini ya dengan salah, vektor nggak bisa dicoret. Salah. Yang bisa dicoret mana? U ya, panjang U. Nah, itu bisa dicoret. Menjadi saya susun U dot V dibagi panjang V. V kali V menjadi panjang V pangkat 2 ya. Kali vektor V. Atau U kali V, ada rumusnya di depan, panjang V kuadrat sama dengan vektor V kali V. Dikalikan V. Ingat, ini hasilnya skalar. Bilangan. Ini hasilnya juga bilangan. Jadi, sekian kali V. Wajar nih. Sekian kali V kan pasti searah dengan V. Nah, ini adalah proyeksi U pada V. Ya, vektor hasil proyeksi U pada V adalah ini. Jadi ingat, kalau proyeksi U pada V pasti skalar kali V. Gitu ya. Sekarang kalau mau sebaliknya, vektor proyeksi katakan sebentar, habis tempatnya. Nanya, Pak. Ya. Itu saya masih bingung, Pak, di yang panjang vektor V kuadrat, terus ke bawahnya tiba-tiba jadi vektor V kali vektor V, itu gimana, Pak? Nah, ini kita mundur sini. Yang tadi saya buktikan ini. Panjang U kuadrat sama dengan U kali U. Tadi kan ditulis juga buktinya ini, Mas. Yang ini. Jadi panjang V kuadrat sama dengan V kali V. Dah? Paham? Pakai rumus itu. Oh iya, paham, Pak. Makasih. Nah, coba tebak sekarang. Kalau
Z itu vektor proyeksi dari V ke U. Rumusnya apa? Pasti sekian kali U ya, karena diproyeksikan ke U pasti sejajar dengan U. Ininya apa? Tinggal tukar aja sini ya, semua ya. Sininya banyak U-nya. U, ininya UV. Karena VU atau UV sama aja sebenarnya VU rumusnya. Tapi kan komutatif. Jadi selalu ininya saya supaya nggak UV atau VU ya selalu aja UV. Ini adalah vektor proyeksi dari V ke U. Pasti hasilnya skalar, ini kan semuanya skalar, kali U. Pasti sekian kali U, karena hasilnya proyeksi V ke U, pasti kan di sini, di jalur vektor U. Di sekian kali U. Nah, ngingatnya saya gini, selalu atasnya UV, mau yang mana juga atasnya UV, bawahnya kalau diproyeksikan ke U, ada U 3 kali. Gitu ya. Kalau diproyeksikan ke V, ininya tetap UV, ininya ada V 3 kali. Ingat itu, jangan lupa ya. 3 itu angka keramat. Karena unjang-unjang saya ini ada 3. Jadi saya selalu digundul. Karena nggak bisa disisir. Kalau gondrong itu muter-muternya rambut ada 3 arah berbeda. Kusut dah. Kecuali pakai hairspray dulu biar keras. 3 ini angka sakti. Ya, silakan. Jadi V yang itu tuh yang terakhir yang ketiga itu tuh bukan angka ya Pak? Yang Ini? cuma V yang di bawah doang ya Pak? Iya itu bukan angka ya Pak? Vektor ini. Yang ada angkanya ya. Vektor. Pasti hasilnya ini sebuah angka, karena ini angka sekian kali V. Kenapa? Masuk akal, karena U diproyeksikan ke V, pasti hasilnya searah dengan V. Dan ini kan pasti searah dengan V. Gitu ya. Yang ini searah dengan U. Karena skalar kali U. Yang ini proyeksi dari vektor V ke U. Oke, gitu ya. Nanya Pak, ya. Mau mastiin. Jadi yang itu yang U kali V itu dibagi panjang V kuadrat itu tuh maksudnya vektor satuannya ya Pak? Sekali lagi bingung saya. Yang ini? Itu yang itu maksudnya vektor satuannya ya Pak? Bukan vektor satuan, karena mendapatkan dari sini aja. Coba dirunut sekali lagi ya. Panjang W sama ini paham nggak? Panjang W, panjangnya sama dengan ini kali ini, paham? Panjang W kan ini. Panjang W dibagi panjang U itu sama dengan cos theta, betul? Ini mah segitiga ini aja, segitiga ini. Ini dibagi ini cos theta. Jadi panjang W sama dengan panjang U kali cos theta. Cos theta-nya dihitungnya dari U dan V. Karena W-nya kan belum tahu. Jadi ini. Ini panjang W. Nah, sekarang, bentar, yang ini supaya nggak bingungkan jangan ditulis lah ya. Koreksi satu lagi. Sekarang W ini berada atau searah dengan V. Kenapa searah? Kan yang hijau diproyeksikan ke V. Ya pasti searah hasilnya dengan V. Maka panjang W ini, vektor W ini sama dengan panjang W kali vektor satuan dari V. Itu yang saya jelaskan di sini tadi. Kalau ini ada vektor P, ini vektor C panjangnya 5, maka C itu sama dengan 5 kali vektor satuan dari P. Ya. Jadi kalau ini tahu panjangnya 5, searah dengan P,
Ya, dia sama dengan 5 kali vektor satuan dari P. Kita lakukan hal yang sama di sini. Panjang W udah kita hitung ini, panjang W. Dia searah dengan V. Berarti si vektor W, bukan panjangnya, ya vektornya, sama dengan panjang W kali vektor satuan dari V. Itu. Nah, sekarang ini dari mana mak hasil ngitung jadinya ininya saya ganti dengan ini. Dengan ini diganti. Panjang W-nya. Dikalikan aja ini. Ketemu kayak ginian saya. Gitu ya. Jadi bahwa faktor ini dari mana ya? Dari hasil ngitung. Begitu. Oke. Nanti dihayati lagi ya. Kalau belum paham diulang videonya. Bisa beberapa kali kan nanti. Oh gitu, paham. Ini memusingkan tuh karena ininya aja banyak. Tapi kalau ingat konsepnya, cos sudut apa, arti panjang apa gitu, sebenarnya ya hanya mengalihkan itu aja gitu. Hanya panjang W kali vektor satuan dari V. Panjang W-nya, ya rumusnya rumit gini, biarin aja ikuti. Begitu ya. Oke. Saya buka juga ininya, jadi kalau nanti nonton videonya tahu. Ini persis yang saya lakukan barusan gitu. Panjang W dulu. Tuh, W, kalau vektor W itu sama dengan panjang W dikalikan vektor satuan dari V. Tuh, ini persis saja yang saya lakukan barusan. Ini mah melompat ya. Oh ya, ini tadi. Ini saya sederhanakan dulu, tadi penjelasan sebelumnya nggak saya sederhanakan dulu ininya. Ini vektor satuan. Kalikan. Begitu. Susun. Nah, simbolnya seperti ini. Ini apa sih komponen V pada U? Oh ya, ini ada notasi bahwa ini panjang W itu dinamakan komponen dari. Kenapa ya simbolnya seperti ini? Dulu. U. Oh, komponen dari vektor U diproyeksikan ke V, pokoknya notasinya seperti ini. Nggak terlalu penting lah kata projection ini sama komponen. Hasil proyeksinya dinamakan projection, kalau panjangnya dinamakan komponen gitu ya. Cuma jangan ketukar-tukar ininya. Tapi di ujian pasti saya perjelas kalau komponen ini maksudnya adalah U diproyeksikan ke V. Kalau komponen itu panjangnya, kalau projection itu vektor hasil proyeksinya. Oke. Sorry. Nah, kita lihat, saya bahas yang nomor 2 aja ya, hanya beda ya 2 komponen dan 1 komponen. Oke, sambil ngingat-ngingatnya. Oke, saya salin. Cari skalar dan vektor proyeksi. Kalau skalar itu panjangnya ya, komponennya tadi. Dan vektor proyeksi U pada V. Nah, paling gampang kalau lupa rumusnya juga nggak apa-apa. Asal konsepnya dikuasai gitu ya. Ini ada U diproyeksikan ke V. Jadi hasilnya yang ini yang pink saya gambar. Hasilnya saya namakan W. Nah, yang dimaksud dengan skalar proyeksi U pada V itu adalah panjang W. Ini peta, sebutlah panjang W sama dengan, saya nggak langsung pakai rumus akhir, saya turunkan lagi kayak tadi, sama dengan panjang U dikalikan cos theta. Kita hitung. Panjang U kalikan cos theta berapa? Pakai rumus dulu. U kali V
dibagi apa? Panjang U kali panjang V. Tadi waktu menurunkan belum saya coret, sekarang mah dicoret dulu supaya gampang gitu. U kali V dibagi panjang V. Ya. Ya, tinggal hitung U kali V. 4 kali 2 tambah 5 kali 2 dikurangi 3 kali 6. 8 tambah 10 dikurangi 18. 0 ya. 4 kali 2, 8. 5 kali 10. Ya biarin aja 0. Panjang V berapa? Akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Gitu. Ya, sama dengan 0. Wah, ini mah nggak bagus soalnya. Kalau 0 berarti kondisinya kayak gini nih. Ini V-nya, ini U-nya. Dia tegak lurus, kalau diproyeksikan jadi vektor 0 di sini. Saya ganti dikit ya supaya nggak terlalu ini, jadi nggak bermakna kalau udah vektor 0. Ini saya ganti aja dengan 4 gitu ya. Jadi ini 4 kali 3 min 12. Ini jadi min 4 kuadrat. Oke. Jadi sama dengan 18 minus 6 dibagi akar berapa itu? 4 tambah 4, 8 tambah 16, 24. 6 dibagi 2 akar 6 sama dengan 3 per akar 6 gitu ya. Oke. Paham? Nah, kalau mau pakai sekarang vektor proyeksinya si W-nya itu. Kalau mau diturunkan lagi berarti panjang W kali vektor satuan dari V. Vektor satuan dari V. Ingat, ini searah dengan V, panjangnya sama dengan panjang W. Maka vektornya adalah panjang W kali vektor satuan. Tapi saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai rumus. Gini, mengingat-ingat rumusnya. U kali V selalu proyeksi yang manapun, V proyeksi ke U atau U proyeksi ke V selalu intinya U kali V. Nah, kalau kalau U diproyeksikan ke V, pasti dia sejajar V nanti hasilnya. Searah V. Jadi harus bilangan dibagi V. V-nya yang banyak. Di sini ada V lagi 3. Jadi gitu ya. Ini V-nya ada 3. Rumusnya gitu ngingatnya. Gitu ya. Gak mungkin ini U itu. Kalau U pasti berarti searah dengan U nanti hasilnya. Kan proyeksinya ke V. Nah, yang ini tinggal ngikutin 2 biji. Dah, tinggal kalian hitung aja ini sendiri ya. Karena U dan V-nya udah diketahui. Sekali titiknya, panjang masing-masingnya dibagi, hasilnya ini angka. Dikalikan vektor V, jadi vektor. Bisa? Bisa ya. Oke. Lanjut. Pindah ke matriks. Apa mau nanti ya? Waktunya tanggung. Besok aja gitu. Sebentar. Continue. Oke. Kita masuk matriks. Apa itu matriks? Udah dikenal di SMA ya. Di review aja sekarang, mungkin lupa. Matriks itu kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau persegi, tergantung ukurannya. Matriks biasa dituliskan menggunakan huruf besar dengan cetakan tebal, tapi kalau di ujian ya, kalau tulisan tangan nggak usah ditebalkan. Tapi biasakan matriks pakai huruf besar.
Jadi seperti ini ya. Ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris, 1, 2, 3, 4, 5. Ini barisnya 5, kolomnya 4. Jadi dikatakan matriks 5 kali 4. Ditulis seperti ini atau dinotasikan seperti ini. Kemudian elemen atau anggota sebuah matriks ditulis dengan huruf kecil dengan 2 indeks, yaitu AIJ, di mana I menyatakan posisi baris si komponen tersebut, J itu kolomnya. Jadi A23 artinya berada di baris 2, kolom ketiga. Itu yang ini 6. Itu ya. Oke. Jenis-jenis matriks yang akan kita pakai nanti. Yang pertama, matriks persegi atau zaman saya dulu namanya bujur sangkar. Yaitu matriks yang ukuran baris dan kolomnya sama. Contohnya ini. 2 kali 2. Cepat aja ya. Matriks diagonal. Nah, matriks diagonal didefinisikan matriks yang punya sifat AIJ sama dengan 0 kalau indeksnya I dan J berbeda. Ini gambarannya matriks diagonal. Matriks diagonal itu komponen diagonalnya bebas, yang hitam ini ya. Yang hitam ini bebas. Yang disyaratkan di luar ini harus 0. Yang ini sendiri mau 0 boleh, enggak 0 juga boleh. Ya. Oh ya, kalau disebut diagonal matriks itu yang ke arah sini ya. Bukan yang ini. Ini juga diagonal kan. Tapi yang ke arah sini. Nah, ini kalau kita lihat indeksnya kan A11, yang ini A22, A33, A44, dia bebas. Kalau I dan J-nya sama. Tapi kalau I dan J-nya beda, yang di atasnya diagonal atau yang di bawahnya, harus 0. Yang diagonalnya boleh 0, boleh nggak 0. Nggak peduli, nggak ada syarat. Kemudian ada matriks segitiga atas. Nah, punya sifat ini. Coba kita lihat. I besar J itu misalkan A2, 1 ya. Bisa A6, nah jangan 6 ini, cuma 4 kali 4. 3, 1 gitu. Bisa juga A32 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa yang indeks barisnya lebih besar dari kolomnya harus 0. Itu adalah yang di bawah diagonal. Kita lihat ini. Ini A21. Yang ini A31, A41. Ini A32. A42. Jadi indeks kedua lebih kecil dari indeks pertama. Yang ini A43. Nah, semua. Yang di diagonal tuh yang indeksnya sama. Ini A11, A22, A33, A44. Nah, matriks segitiga atas itu adalah matriks yang di bawah diagonal harus 0. Yang di diagonal dan di atasnya bebas. Ini mau 0 juga boleh. Gitu ya. Yang hitam itu bebas. Itu segitiga atas. Bentar. Kemudian ada, oh ya saya lupa, ada juga matriks segitiga bawah. Kalau segitiga bawah ya lawannya dari segitiga atas. Tolong ini saya tambahkan, meskipun yang dipakai nanti segitiga atas saja. Ini matriks segitiga bawah, yaitu ininya bebas, diagonalnya bebas. Ini juga bebas. Oh, 0 boleh ya, yang saya kali itu 0 boleh. Tapi ini harus 0. Ini matriks segitiga bawah. X-nya bebas, boleh 0 juga, tapi yang di atas diagonal harus 0 semua. Kemudian, misalkan A sebuah matriks ukuran M kali N.
Matriks transpos disimbolkan ini A pangkat T itu maksudnya matriks transpos diperoleh dengan menuliskan semua baris jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Ya. Kalau tadinya ukurannya 2 kali 3, ini sekarang menjadi 3 kali 2 ukurannya. Kalau tadinya M kali N, A-nya dibalik semua baris jadi kolom, ukurannya jadi N kali M. Kemudian vektor dapat ditulis sebagai matriks 1 kali N. Vektor. Atau dapat ditulis sebagai matriks N kali 1. Kalau ditulis 1 kali N berarti 1 baris, N kolom. Kayak ini. 1 baris, 4 kolom dia. Nah, ini namanya vektor baris. Atau dijajar ke bawah. Berarti ini barisnya 4 kali 1. Itu vektor kolom. Ya. Operasi tambah, perkalian dengan skalar, dan lain-lain. Coba kita lihat. Misal A dan B dua buah matriks, ukurannya harus sama, baru bisa kita jumlahkan. Kalau dijumlah, tinggal komponen di masing-masing posisi dijumlahkan. Kemudian kalau lambda itu sebuah bilangan, lambda kali A artinya semua komponennya dikalikan lambda. Saya agak cepat ya yang ini, rasanya kalau terlalu lambat kalian bosan yang ini. Dua matriks A dan B disebut sama bila ukurannya sama, harus ukuran sama, dan setiap komponen di posisi yang sama itu harus sama nilainya. Nah, sifat operasi matriks komutatif ya, asosiatif. Ingat asosiatif itu ada 3 dengan operasi yang sama, tambah semua. A tambah 0 sama A, 0 ini artinya matriks yang komponennya 0 semua. Tentunya ini kalau dijumlahkan ukurannya harus sama. Ada matriks min A. Ingat min A, kalau ini tadi dikalikan lambda, kalau dikalikan min 1, artinya dikali min 1 semua komponennya. A ditambah min A jadi 0. Alfa bilangan nih skalar kali A tambah matriks B. Boleh gini, dan ini gini. Ya. Perkalian matriks. Masih ingat nggak matriks? Ada contoh nggak di sini ya? Oh, ada. Matriks. Syarat mengalikan matriks A dengan B yaitu kolom dari A harus, jumlah kolom dari A harus sama dengan jumlah baris dari B. Dan matriks, perkalian matriks didefinisikan oleh ini. Jadi misalkan A kali B hasilnya matriks C, maka matriks C ini ukurannya M kali N. K-nya hilang. Dengan setiap komponen punya rumus ini. Ini tak lain adalah CIJ itu baris ke I dari A kali kolom ke J. Saya jelaskan lewat contoh aja. Ini kita lihat. Ini berapa? 2 kali 3. Yang ini 3 kali 2. Maka hasilnya pasti 2 kali 2. Ini hasilnya. Sekali ini. Nah, tinggal baris 1 kali kolom 1. Gitu ya. Kayak vektor 4 kali 1 min 3 kali 2 tambah 7 kali 6. Betul nggak? Coba. 4 kali 1 dikurang 3 kali 2 tambah 7 kali 6. 42 tambah 4, 48 dikurangi 6. Nggak cocok. Sorry. 42 tambah 4, 46 dikurangi 6, jadi 40. Cocok ya. Jadi menghitungnya baris 1 kali kolom 1, hasilnya C11. Baris 1 kali kolom 2, hasilnya C12. Baris 1 kali kolom 2,
C12. Hasilnya coba kita hitung. Baris 1 kali kolom 2. 4 kali 2 ditambah 3 kali 5, 8 tambah 5, 23, dikurangi 7 kali 3, 21. Nggak cocok. Sebentar ini. Itu min 3, Pak. Hah? Oh ya, nggak kelihatan. Gara-gara dicoret. Oke, yang ini kali ini. 4 kali 2 min 15. Jadi tinggal min 7. 7 kali 3, 21, min 21. Tadi min 7 jadi min 28. Gitu ya. Kalau kita mengalihkan baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Hasilnya adalah C21. Itu ya, ini baris kali kolom. Baris 2 kali kolom 1, hasilnya C21. Itu yang dikatakan ini CIJ, itu mengalihkan sebenarnya baris ke I dari yang A kali kolom ke J dari matriks B. Karena matriks ini nggak komutatif, nggak bisa dibolak-balik. Hasilnya beda. Dan belum tentu terdefinisi kalau dibalik urutannya. Oke? Syaratnya tadi ini kolom A harus sama dengan ini. Baris dari B. AB tentunya tidak sama dengan BA. Ini AB bisa. B kali A nggak bisa. K kali N dikalikan M kali K nggak bisa. Nah ini cari sendiri contohnya ya, yang bisa dikalikan tapi hasilnya juga beda gitu. Ya ambil aja sembarang lah, nanti dikalikan beda hasilnya, kecuali ngambilnya terlalu spesial. Oke, kemudian ada matriks satuan atau matriks identitas, yaitu matriks yang komponen diagonalnya harus 1 semua, di luarnya 0. Jadi dia matriks diagonal dengan elemen diagonal harus 1 semua. Ini punya sifat istimewa, seperti bilangan 1 di bilangan real. Kalau saya punya sebuah matriks dikalikan matriks satuan, dihitung kayak tadi ya, kayak ini dihitung, akan balik lagi. Dan ini akan sama dengan A sendiri. Ya. AI sama dengan iya sama dengan A sendiri. Dicoba sendiri aja, ambil A ukurannya, matriksnya penuh, sembarang, matriks diagonalnya ukuran sama, kalikan, nanti akan ketemu hubungannya seperti ini. Sifat perkalian matriks seperti ini. A, B, C, asosiatif. Asosiatif itu bisa dikalikan 2 yang mana dulu. Asal jangan diubah urutan ya. Jangan diubah urutan. Kali skalar dengan matriks seperti ini. Ini kurang-kurung di sininya. Nggak salah ya. Biar saya nanti ngerevisinya tahu. Saya save dulu. Saya save. Ini distributif ya. Ada 3 dengan operasi yang berbeda. Oke, ini juga distributif. Kemudian ini, ya udahlah rumusnya. Trik seperti itu. Nah, sekarang baru mulai aplikasinya pelan-pelan nih. Baru, ya pelan-pelan kita akan aplikasikan sesuai dengan judul bukunya. Ini biokalkulus. Jadi kenapa topiknya kok bicara persamaan diferensial, sekarang melompat ke vektor, terus ke matriks. Karena buku ini dirancang sesuai kebutuhan, terutama biologi ya. Ya farmasi ada dikit, tapi utamanya untuk biologi. Jadi lebih mengikuti topik masalah biologinya. Kalau di matematik A itu lebih ke
betul-betul ke arah matematiknya urut-urutannya. Kalau ini agak loncat-loncat ya, kalau dilihat dari segi kalkulus. Karena menyesuaikan dengan permasalahannya. Kita ketemu lagi nih model yang lain lagi, spesies. Coba kita lihat sama-sama ya. Sistem persamaan beda matriks model. Ya, itu judulnya, nanti kita lihat apa yang dimaksud. Populasi sebuah spesies dibagi atas dua kelompok umur, yaitu remaja, juvenil, gitu ya, juvenil, apa bacanya apa ya? Saya nggak tahu. Juvenil aja gitu. Dan dewasa. Ini si pelawak ya, si adult. Adult kan pelawak gitu yang pendek-pendek ya. Adult gitu ya. Oh ya, mau ngapain saya kasih gambaran dulu gini. Yang sekarang ini bukan mau cerita tentang interaksi dua spesies, enggak. Hanya ada satu kelompok spesies, misalkan kelompok macan gitu ya. Mau dilihat pertumbuhan populasinya. Nah, di depan kita udah membahas yang persamaan diferensial ataupun yang diskrit semester lalu. Model pertumbuhan satu spesies, muncul satu persamaan diferensial. Bisa model eksponensial, ada model logistik, macam-macam ya. Ada model logistik dengan threshold gitu. Nah, padahal di kehidupan nyata spesies itu kayak macan nggak bisa dipandang sama rata, yang muda, yang masih bayi, dan yang udah dewasa kan daya melahirkannya, reproduksinya beda-beda kan. Kalau yang di depan tuh sama aja dianggap itu, setiap individu menghasilkan anak dengan model ini gitu. Nah, di sini akan dibagi kelompok umur. Kelompok ada yang dibagi 2, kelompok dibagi 3, dibagi 4. Nah, kita akan belajar dulu kalau dibagi 2 aja. Kelompok anak-anak dan kelompok dewasa. Masing-masing mungkin bisa beranak gitu ya. Kelompok anak-anak mungkin beranak. Kelompok dewasa juga mungkin beranak, tapi proporsinya beda mungkin gitu ya, dibedakan. Oke. Kita lihat, dalam satu kali periode, ini bayangkan si macan nih, setiap macan dewasa melahirkan 2 anak. Setiap setengah dari remaja, ini anaknya, jadi kalau udah beranak itu dari bayi sampai umur berapa tahun dianggap remaja, lewat umur tertentu dianggap dewasa itu ya, hanya dibagi 2 kelompok. Nah, setiap setengah dari remaja bertahan hidup sampai dewasa. Ya. Jadi kalau beranak 2, yang nanti jadi dewasa cuma 1. Tingkat daya tahan hidup populasi dewasa adalah 1/3. Jadi kita akan lihat per periode. Katakan per tahun atau per 3 bulan atau per bulan atau per 6 bulan, pokoknya satu periode itu daya tahan hidup populasi dewasa 1/3. Jadi kalau sekarang ada 30, setelah satu periode nanti yang masih hidup dewasanya tinggal 1/3-nya, tinggal 10. Gitu ya. Dan setiap periode ini yang dewasa menghasilkan 2 anak. Oke. Misalkan kita ikuti ini notasinya ya. JT, J-nya itu dari ini, juvenil. JT dan AT adalah jumlah populasi remaja dan dewasa pada saat T. Jadi J menyatakan banyaknya anak, A menyatakan banyaknya yang dewasa. Jadi ini kalau saya gambarkan di periode yang awal pengamatan, ini yang anak-anak sejumlah ini, dewasa sejumlah ini. Nanti setelah satu periodenya bisa tahun, bisa bulan, bisa hari, tergantung. Kalau bakteri mungkin per jam itu diamatinya.
Nah, ini dinamakan JT+1 periode berikutnya. Dengan tadi ketentuan yang dewasa nanti menghasilkan tiap satu yang dewasa menghasilkan 2 anak. Yang dewasa, ini yang dewasa menghasilkan 2 anak, betul. Kemudian yang dewasa ke periode berikutnya jumlahnya tinggal 1/3 dari sebelumnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Pelan-pelan ini nggak susah, cuma baru aja istilahnya. Dari data di atas ini diperoleh hubungan JT+1 2 kali AT. Kenapa? Jumlah yang dewasa, sebentar, 2 kali, bukan dewasa ini, jumlah yang anak-anak 2 kali jumlah yang dewasa. Kenapa? Tadi kan gini. Coba. Ini jumlah waktu ke T, anak-anak. Ini jumlah yang dewasa di periode ke T. Satu periode kita lihat sana. Ini JT+1. Ini AT+1. Kita lihat. Dari sini ke sini, yang J ini, yang tadinya anak-anak, jadi dewasa ya. Nanti ini jadi dewasa nih. Jadi yang anak-anak di sini dapat dari mana? Dari yang dewasa ini beranak. Nih. Jadi di periode berikutnya jumlah anak-anak adalah 2 kali jumlah dewasa. Karena setiap dewasa melahirkan 2 anak. Dewasa melahirkan 2 anak. Dari yang dewasa, satu periode menghasilkan 2 anak, jadi J ini 2 kali ini. Nah, yang dewasa sendiri ada berapa ini? Dari sini, dia hanya bertahan hidup 1/3-nya. Berarti ini tuh 1/3 dari yang sebelumnya, ditambah yang ini jadi dewasa. Tapi yang anak-anak jadi dewasa hanya setengahnya. Tambah setengah dari JT. Jadilah ini. Paham nggak? Kalau yang ini hanya dari dewasa terus melahirkan ada sebanyak 2 kali yang dewasa. Paham nggak? Coba saya nanya dulu, Pipit. Pipit. Iya, Pak. Paham nggak? Pak. Nah, paham. Iski Ain. Paham tidak? Kalau enggak, bilang enggak gitu, biar saya ulangi. Hah? Nanti ketemu ini paham nggak? Husna. Paham tidak Husna? Paham, Pak. Paham. Hana, paham nggak Hana? Paham, Pak. Nah, oke. Pada paham ngejawabnya. Moga-moga nggak bohong. Kalau bohong kalian yang rugi nanti. Oke ya, jadi jumlah anak berikutnya di periode berikutnya 2 kali yang dewasa, karena tiap dewasa melahirkan 2 anak. Yang anak sebelumnya mana? Udah jadi dewasa periode berikutnya. Anak sebelumnya ke periode berikutnya menjadi setengahnya, karena dari remaja bertahan hidup sampai dewasa hanya setengahnya. Ditambah yang dewasa sendiri periode berikutnya tinggal 1/3-nya, 2/3-nya mati. Jadi dewasa mah nggak berubah jadi anak ya, tapi periode berikutnya tetap dewasa tapi tinggal 1/3-nya.
Oke. Nah, ini kegunaannya si matriks. Saya bisa tulis persamaan ini dalam bentuk matriks seperti ini. Periode berikutnya sama dengan ini disalin, ini anak dewasa. Dicocokkan. Kalau 2 ini 2AT. Nah, ini sebenarnya bagusnya gini nulisnya saya. Tapi jadi kurang natural, yaitu 0 JT ditambah 2AT gitu ya. Jadi di sini tinggal nyalin 0 JT 2AT gitu ya. Yang bawahnya JT AT koefisiennya tinggal salin. Gitu. Oke, kita akan nyatakan seperti itu. Kenapa pakai matriks? Nanti memudahkan kalau mau menebak berapa jumlah populasi anak dan dewasa 10 periode berikutnya. Nah, nanti akan memudahkan sekali pakai matriks. Kadang-kadang saya mau memprediksi di masa lampau 1 periode mundur berapa sih jumlah populasinya. Nah, nanti ada hubungan dengan inverse matriks dan lain-lain. Di situ kelihatan kegunaan dari matriks. Kalau di SMA matriks ya sekedar tambah kali bagi kurang inverse dan lain-lain. Ini nanti kelihatan kegunaan matriksnya gitu ya. Ketimbang bekerja dengan ini. Nah, oke, kita lihat lagi lanjutannya. Misalkan pada saat awal terdapat 5 remaja dan nggak ada yang dewasa. Gitu ya. Misalkan burung lah, burung saya beli 5 burung yang masih anakan, masih piyik gitu ya. Nah, saya punyanya 5 remaja, belum punya yang dewasa. Oke. Pada periode ke-1 diperoleh apa? Ini awalnya 5 anak, 0 dewasa. Maka, katakan ini periode ke-0 ya. Maka setelah 1 periode, berapa jumlah anak dan dewasa? Juvenile dan adultnya berapa? Tinggal pakai rumus ini. Periode berikutnya sama dengan matriks ini dikalikan periode yang sekarang. Jadi awalnya beli 5 anak, 0 dewasa. Setelah 1 periode, jumlahnya tinggal kalikan ke matriksnya. Nah, saya punya segini. Si anaknya habis, musnah ya. Dewasanya punya 2,5. Ya, setengahan biar aja, ini mungkin aja kalau makhluknya bakteri gitu, kan satuannya kali juta populasi gitu ya. Jadi sebenarnya enggak setengahan. Nah, periode berikutnya lagi berapa? Saya punya setelah 1 periode segini. Periode kedua, tinggal periode ke-1 ini dikalikan matriksnya lagi. Dapat segini. Saya punya populasi sekarang anak sekian. Dan begitu. Nah, kalau ini diteruskan, dihitung periode ketiga, periode keempat, ketiga itu sama matriks kali periode kedua. Dan seterusnya akan diperoleh data-data seperti ini. Udah dihitungkan. Jadi jumlah anak 5, kemudian 0, habis. Musnah anaknya periode 1. Tapi terus naik lagi jadi 5 lagi. Nanti kalau dihitung yang periode berikutnya lagi turun lagi, naik lagi. Nah, ternyata anaknya nanti makin lama makin banyak. Yang dewasanya juga makin lama makin banyak. Bisa jualan burung. Oke, begitu ya. Nah, yang lain. Pelan-pelan saya ini karena baru. Populasi ikan paus, ya nama jenisnya ini right whales. Ya suka aneh-aneh kalau orang bule itu namanya kan ya. Mr. Brown, Mr. Black gitu kalau diterjemahkan. Masa si hitam, si coklat, Mr. Brown gitu. Mr. White ada juga si putih gitu ya. Kalau nama kucing sih masih masuk akal. Oke, ini dibagi 3 kelompok sekarang. Kelompok muda, dewasa,
muda, dewasa yang belum bisa beranak, dan dewasa yang sudah bisa beranak. Ya, mungkin muda sekali, pemuda, dan dewasa gitu ya, dan paus. Jumlahnya masing-masing dinyatakan sebagai ini. C, kelompok muda, kelompok dewasa tapi belum bisa beranak, sama kelompok R, ini kelompok yang udah dewasa dan mampu beranak. Oh ya, kalau di model gini biasanya yang dimodelkan ini populasi yang betinanya ya. Betinanya. Dalam satu periode, seekor ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa tidak beranak, jadi nggak melompat ya, dari muda, mungkin aja, kita lihat aja ya. Dalam satu, ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa, tidak beranak, proporsinya segini. Gitu ya. Jadi kalau tadinya CT, di periode berikutnya menjadi AT, mengkontribusi jumlah ini sebanyak 0,072 kali populasi sebelumnya. Kelompok dewasa tidak beranak tetap di kelompoknya dengan proporsi 0,8. Jadi yang tidak beranak di periode berikutnya nggak langsung jadi kelompok dewasa beranak. Ya, kelompok dewasa tidak beranak tetap periode berikutnya masih menjadi kelompok dewasa tidak beranak dengan sebanyak 0,8 proporsinya. Dan menjadi dewasa beranak dengan proporsi ini. Ini 2 nggak boleh lebih dari 1 ya. Jumlahnya kenapa? Ini coba, kelompok yang dewasa tapi nggak bisa punya anak, itu di periode berikutnya tetap di sini sebanyak 0,8 bagian. Tetapi menjadi kelompok dewasa yang bisa beranak sebesar 0,19. Kalau misalkan ini saya tuliskan dari sini 0,5, nggak mungkin. Tadinya sebanyak A, periode berikutnya 0,8 di sini, 0,5 ke sini. Berarti populasinya 1,3 awalnya. Nggak bisa gitu ya. Pasti jumlah ini dan ini nggak akan lebih dari 1. Kenapa bisa kurang dari 1? Karena sebagian mati gitu ya. Tapi nggak mungkin proporsi yang dewasa tidak beranak ke periode berikutnya berubah gitu. Jadi ininya tambah ininya lebih dari 1, nggak mungkin. Oke. Kita ikuti aja dulu ya, banyak nih ceritanya, panjang. Kelompok dewasa beranak, si R nih, dalam satu periode menghasilkan keturunan dengan proporsi 0,3. Dan berubah menjadi kelompok ikan dewasa tidak beranak. Ketuaan juga nggak beranak gitu kan ya, dengan proporsi segini. Kalau ini jumlahnya bisa lebih dari 1. Kenapa? Kan anaknya bisa aja banyak. Gitu ya. Tapi si ikan dewasanya tidak beranak dengan proporsi segini. Oke. Tuliskan matriks model untuk menentukan populasi ikan paus pada periode selanjutnya. Nah, loh. Kita lihat pelan-pelan ya. Kita lihat pelan-pelan. Nah, caranya digambar. Saya akan jelaskan tertulis sekarang di sini. Kita bagi 3 kelompok. Ini kelompok muda. Ya. Gambar aja kayak combro gitu. Kelompok ini dewasa tidak beranak. Nggak harus urut sebenarnya, tapi saya urutkan begini. Kelompok dewasa dan bisa beranak. Baca pelan-pelan dari sini. Dalam satu periode, seekor ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa tidak beranak, proporsi 0,072. Jadi kita gambarkan gini. 0,072. Sorry, ada kuliah lagi nggak jam 1? Halo? Jam 2, Pak. Sebentar ya, tanggung nih. Atau udah ini, nanti aja ini. Saya tunda. Udah mepet waktunya.
Jadi nanti diulang lagi cerita ini dengan solusinya. Saya akhiri dulu rekamannya bentar.